Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung mengepung rumah seorang pencuri motor di Jabung, Lampung Timur, Kamis dini hari. Polisi kemudian masuk ke rumah dan melakukan penggeledahan di seluruh ruangan. Dari dalam rumah ini, polisi hanya menemui keluarganya saja, sedangkan tersangka bernama Subir berhasil melarikan diri. Polisi kemudian menyisir perkebunan di belakang rumah yang diduga dijadikan jalur pelarian tersangka. Namun hasilnya malah menemukan sebuah motor yang disembunyikan di dalam gubuk yang ditutup pohon singkong. Gembok yang terpasang di rem cakram roda depan gagal dibuka polisi. Motor akhirnya digotong dengan kayu untuk disita. Sepeda motor tersebut ke arah Jabung, Lampung Timur. Setelah itu anggota backup Polresta Bandar Lampung menuju ke TKP. Dari hasil penyelidikan dan informasi di lapangan berhasil ditemukan Honda tersebut. Namun demikian untuk tersangkanya masih dalam pencarian. Menjadi daftar DPO ada sekitar 3 DPO, inisial K, P, dan D. Itu sempat melarikan diri ya Bang ya pada saat penggerbekan? Pada saat penggerbekan yang ada hanya sepeda motor dan yang bersangkutan yang menyembunyikan atau tersangkanya sudah berada di tempat. Setelah diidentifikasi nomor rangka dan nomor mesin, motor yang disita polisi merupakan milik seorang warga yang pernah dilaporkan hilang saat diparkir korban di teras kamar kos di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung pada hari Rabu lalu. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu tersangka. Robi Laste melaporkan dari Lampung Timur. Sangat kumuh, kata inilah yang pantas untuk menggambarkan kondisi pesisir laut Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Ya, sepanjang pantai ini dipenuhi sampah yang mengganggu kenyamanan, kesehatan hingga aktivitas warga yang mayoritas sebagai nelayan. Ribuan kubik sampah rumah tangga yang sebagian besar adalah plastik menepi ke pantai. Menurut warga, sampah-sampah ini berasal dari daerah lain yang diduga berasal dari berbagai sungai dalam kota yang hanyut ke laut. Ya begini lagi udah bersih, datang lagi kayak gini lagi, udah bersih kayak gini lagi. Soalnya itu masalahnya begini ya, kalau di Sokaraja macam di Sokaraja atau di sana itu mobil kan bisa ke pinggir laut, kalau di sini nggak bisa. Jadi dibersihin juga susah. Udah bersih datang lagi, bersih datang lagi. Ini dari mana-mana ini, bukan hanya dari kali aja. Dari Pulau Condong, dari Pulau Tegal, kadang-kadang sini. Soalnya kepantok ini dulu waktu belum ada reklamasi ini labas, nggak ada sampah kayak gini, nggak ada. Nah ini sudah sejak kapan Pak? Udah ada berapa tahun Pak? Udah ada puluhan tahun lah ya. Puluhan tahun. Kondisi kumuh tumpukan sampah telah terjadi selama bertahun-tahun, namun sayangnya hingga kini belum dipedulikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Warga tidak mampu menyelesaikan masalah sampah sendirian. Mereka menyatakan siap bergotong royong menyingkirkan sampah bersama pemerintah. Supaya kampung kami ini bersih. Bersih itu kan sehat. Kami minta tolong sama bapak-bapak yang menjabat sebagai sipil ataupun dari Kota Madia, bantulah kami. Saya mohon bantu menghilangkan sampah yang ada di kampung kami, yaitu pinggir laut. Sangat mengganggu masyarakat sini, terutama kesehatan. Kalau kami sakit ada apa-apa, istilahnya yang pemerintah mana mau tahu. Kami sakit, berobat, ya kalau ada duit, kalau nggak ada mau gimana caranya. Selain di Kelurahan Panjang Selatan, tumpukan sampah juga menumpuk di sepanjang pantai Kelurahan Sukaraja, Bandar Lampung, dan masalahnya hingga kini belum teratasi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan rusak mudah dijumpai di Lampung, di antaranya Jalan Desa Karangjawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah.
Sepanjang jalan ini dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam yang dapat membahayakan keselamatan warga, khususnya pengendara motor. Mobil juga berisiko terguling jika pengemudinya tidak berhati-hati. Menurut warga, jalan yang rusak sepanjang lebih dari 3 km. Meski banyak melintasi perkebunan, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah karena menghubungkan ke jalan lintas Sumatera dan jadi jalur alternatif menuju Kabupaten Lampung Utara. Keliling ke arah Talanganyar Pak, Sri Mulyo sana, Gunung Sari. Oh, Gunung Sari sana. Iya, Bapak sering lewat sini berarti? sering Pak. Kira-kira udah berapa tahun Pak belum pernah perbaikin ini? Ya sekitar 10 tahun Pak. Ada tuh ya? Iya. Kadang-kadang bawa barang-barang kayak gini sering pecah nggak Pak? Ya kita harus berhati-hati Pak, selip-selip ya kalau kebalik ya pecah Pak. Itu ya. Tapi pernah ngalamin pecah nggak kira-kira? Jarang Pak. Itu ya. Ya permintaan saya kalau memang cepat diperbaikin lah Pak, biar kita usaha juga lancar, enak, nggak terganggu di jalan Pak. Oh susah sekali, kita mau jalan aja susah. Kalau bisa cepat diperbaiki. Itu ya. Udah berapa tahun Bu kira-kira Bu? Udah kurang lebih ya 10 tahunan lah. 10 tahunan lebih ya? Belum pernah dibaikin juga? Arah sini belum. Ini kira-kira berapa kilo? Ada berapa kilo kira-kira? Ke kecamatan sana kurang lebih ya ada sekitar 4 km lah. Oh, udah lama ini Pak. Ada kira Ya, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya? Ini belum pernah di ini ya? Belum. Sampai sering lewat sini bawa apa? Bawa singkong. Hah? Ya, cuman singkong itulah kalau di sini. Itu lah. Ini jalan mau kemana Bang? Ini jalan mau ke Anak Ratu Haji, Tembus ke? ke Padang Ratu. Itu ya. Ya. Ini kalau keluarnya kemana? Keluarnya ya ke sini. Ke daerah mana? Arah Lampung Utara. Lampung Utara ya. Kalau pernah nggak Bang? Bang ini pernah ngalamin ini nggak kira-kira kecelakaan gitu bagaimana? Ya, alhamdulillah ya enggak sih, cuman ya susah jalannya lubang-lubang itu loh. Jadi kalau muatan tinggi itu bahaya. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain menyebabkan perjalanan lebih lambat dan merusak kendaraan, jalan rusak juga menyebabkan harga bahan pokok di daerah ini lebih mahal dibanding daerah lebih maju. Warga mendesak gubernur dan bupati terpilih hasil pilkada mendatang mau peduli memperbaiki jalan hingga pelosok desa. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah.